Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin berdiskusi mengenai konsep rekayasa yang telah kami buat dan kita akan mendiskusikan di sini. Untuk yang berpresentasi duluan, silakan untuk Mas Asyam, silakan berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dari Asyam di 400200014. Konsep saya adalah sistem keamanan pada sepeda motor. Sepeda motor akan dipasangi pelacak dan juga relay untuk mematikan motor untuk jarak jauh. Jadi apabila motor nanti hilang atau dicuri, penggunanya bisa melacak sekaligus mematikan motornya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk yang bertanya atau berpendapat. Oke, saya di sini mau bertanya, eh, alat apa saja yang mungkin dibutuhkan untuk membuat eh, alat tersebut agar dapat berfungsi pada sepeda motor. Ya, Kemudian yang satu-satu atau langsung dua pertanyaan ya? satu dulu aja. Oh ya, silahkan. Alat yang digunakan seperti Arduino, modul GPS, dan modul GSM, serta modul lain. Modul GSM itu nanti digunakan untuk mengirimkan SMS dari smartphone. Jadi nanti SMS itu akan mematikan eh, kelistrikan pada sepeda motor. Oke, Pertanyaan kedua, untuk pertanyaan kedua, jadi sistem cara mematikan mesinnya itu seperti apa ya? Secara jarak jauh. seperti yang saya katakan tadi, nanti kita itu kirim SMS. SMS-nya itu isinya misalkan off. Jadi nanti SMS itu akan dibaca oleh Arduino dan kemudian Arduino akan memerintahkan relay untuk mematikan kelistrikan pada motor. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Silahkan untuk yang mau berpendapat. Menurut saya konsepnya lumayan bagus ya dan sangat berguna di mana banyak itu ya apa namanya kejadian-kejadian kriminal gitu akhir-akhir ini dan konsepnya sangat sangat membantu. Ini tanggapannya itu aja. Ya terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Asyam. Untuk yang berpresentasi berikutnya, silakan untuk Mas Yoga. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yoga Nur Aziz, NIM D400200029. Di sini saya akan menjelaskan konsep saya, yaitu membuat kendaraan cerdas. Jadi di mana kendaraan tersebut dapat mengantarkan penumpang ke tujuan tanpa adanya pengemudi. Jadi kita memanfaatkan teknologi IoT dan menyempurnakannya untuk disandingkan dengan kendaraan tersebut. Jadi sistem operasi tersebut memungkinkan kendaraan
itu sudah tidak perlu lagi ada pengemudi. Misalkan bis ingin mengantarkan penumpang ke daerah A ke daerah A, dari daerah A ke daerah B. Dan perjalanan itu hanya menggunakan program digital yang ditanamkan dalam kendaraan. Jadi kendaraan dapat berjalan hingga tujuan yang sudah ditentukan. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk yang bertanya silakan. Ya, saya ingin bertanya. Yang pertama itu, bagaimana jika kendaraan berjalan dan melewati lampu merah? Apakah bisa program tersebut tahu jika ada lampu merah? Itu yang pertama. Silahkan ditanggapi terlebih dahulu. Oke, jadi jika kendaraan tersebut melewati lampu merah, kendaraan tersebut akan dilengkapi sensor. Sensor itu sejenis seperti kamera bagian depan kendaraan, dan gambar yang ditangkap oleh kamera itu akan dikirim ke prosesor yang sudah diprogram untuk mendeteksi adanya lampu merah. Maka kendaraan tersebut akan berhenti secara otomatis sesuai dengan program yang sudah dimasukkan. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah kendaraan ini lebih efektif daripada kendaraan konvensional seperti pada umumnya? Kalau untuk keefektifannya ya, itu masih pertimbangan. Jadi kita harus lanjut untuk menyempurnakan teknologi tersebut. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang mau berpendapat silahkan, waktu dan tempat. Silakan. Mungkin saya sendiri yang akan berpendapat. Untuk konsep dari Mas Yoga itu mungkin sangat bagus. Untuk manfaatnya mungkin sangat bermanfaat untuk mengurangi tenaga kerja manusia dan juga mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh sopir itu sendiri. Tapi menurut saya untuk konsep itu masih sedikit berbahaya karena manusia saja masih bisa kecelakaan. Semisal nanti kalau dalam konsep itu terus ada prosesor yang kurang atau tidak berfungsi dengan baik, mungkin nanti ada kayak insiden-insiden yang tak diinginkan. Mungkin seperti itu, Mas, dari saya sendiri. Nambahkan sedikitnya, mungkin konsep dari Masnya itu bisa jadi salah satu solusi ya, di mana akhir-akhir ini banyak kemacetan gitu. Mungkin konsepnya itu bisa sangat bermanfaat di kemudian hari untuk mengatasi kemacetan. Udah itu aja. Ya, untuk yang selanjutnya silakan untuk Mas Iqbal berpresentasi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Iqbal Al-Rosyid, NIM D400200089. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep alat saya yang ingin saya buat. Yaitu saya ingin membuat kacamata serbaguna yang bisa multifungsi atau memiliki banyak fungsi. Ya, saya memilih ini karena saya termotivasi oleh film-film action tentang bagian rahasia ataupun mata-mata, dan juga mungkin ini akan lebih mudah untuk membuatnya. Kemudian saya ingin dalam kacamata ini bisa digunakan atau dilengkapi dengan kemampuan untuk bertelepon, mengambil foto atau video, dan GPS. Nah, itu 3 fungsi itu sebagai fungsi utama. Mungkin kedepannya bisa ditambah dengan fitur-fitur lain yang dibutuhkan di masa depan. Seperti untuk lensa untuk orang buta warna dan sebagainya. Ya, sekian dari konsep alat saya. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silahkan Saya untuk ingin yang bertanya. ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara kerja dari smart glass tersebut? Ya, untuk konsep atau cara kerjanya, mungkin smart glass itu bisa dihubungkan dengan handphone atau perangkat atau device melalui Bluetooth atau Wi-Fi dan yang lainnya seperti smartwatch yang pada umumnya itu. Kemudian yang kedua, apa saja dampak negatif dari adanya smart glass tersebut? Ya, untuk dampak negatif dari penggunaan smart glass adalah yang pertama, jika disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka akan menyebabkan kasus pencurian data pribadi seperti memfoto atau memvideo orang tanpa orang itu ketahui dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jika menggunakan smart glass tersebut dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan kerusakan pada lensa mata. Ya, itu. Mungkin ada yang mau menanggapi yang lain atau menambahkan? Oh, untuk yang berpendapat silahkan. Ya, saya ingin berpendapat. Ya, mungkin untuk kacamatanya itu mungkin ya sebuah konsep yang sangat bagus, yang mana bisa apa ya, seperti smartphone yang dalam satu ya seperti smartphone itu. Jadi kita hanya perlu menggunakan kacamata sudah bisa telepon ataupun berkomunikasi ataupun bisa memfoto atau melihat orang lain. Dan juga yang sangat bagus itu ada fitur untuk orang buta warna. Itu mungkin juga bisa membantu orang-orang yang seperti buta warna seperti itu, kita dapat melihat dengan baik. Mungkin itu sekian dari pendapat saya. Ya, terima kasih atas pendapatnya. Saya akan menampung itu untuk sementara. Oh, untuk presentasi berikutnya silakan untuk Mas Tahi berpresentasi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Abdurrahman Al-Ausad, NIM D400200137, akan menyampaikan pemikiran saya mengenai konsep rekayasa. Di sini saya memiliki konsep yaitu membuat sebuah rumah itu
dengan energi yang ramah atau dengan energi yang dapat diperbaharui. Contohnya dengan membuat kincir angin, itu pembangkit listrik tenaga angin, atau bisa juga dengan membuat sumber listrik tenaga matahari atau dengan panel surya. Nah, dengan demikian kita dapat menghemat dari listrik yang kita gunakan yang bersumber dari PLN, dan bisa menghemat lebih banyak kos untuk membayar listrik tersebut. Karena sebagian besar listrik yang bersumber dari alam itu tidak akan habis. Mungkin sekian dari pemikiran konsep saya. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan atau tanggapan. Untuk yang ingin bertanya, silakan. Ya, saya ingin bertanya yang pertama, bagaimana jika cuaca tidak mendukung untuk pengoperasian alat tersebut? Jadi ketika cuaca tidak mendukung, maka alat-alat yang beroperasi itu bisa kita nonaktifkan untuk sementara waktu supaya tidak mengganggu dan tidak mengakibatkan kecelakaan atau error-error yang lain. Nah, ketika cuaca sudah membaik kembali, kita bisa aktifkan alat-alat tersebut. Mungkin itu. Yang kedua, apa saja dampak dari negatif dari alat tersebut? Mungkin dampak negatifnya yaitu kita mengeluarkan kos yang sangat besar di awal. Namun di balik itu, di kemudian hari itu kita bisa menikmati hasilnya ketika program-programnya sudah berjalan dengan lancar. Begitu. Nah, untuk yang ingin berpendapat, waktu dan tempat dipersilakan. Izin berpendapat. Menurut saya konsepnya sangat menarik. Di saat zaman sekarang itu listrik mahal, jadi bisa menghemat pengeluaran sebanyak mungkin jika alatnya bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih untuk Mas Tahi. Terima kasih untuk Mas Tahi. Untuk selanjutnya, silakan Mas Nabil untuk berprestasi. Ya, kenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Nabil dengan NIM D400-200-149. Di sini saya akan menyampaikan konsep saya, yaitu membuat sebuah alat yang dapat membantu dalam bidang SAR dan rescue, yaitu sebuah drone yang dapat menemukan orang yang hilang ataupun tenggelam, tersesat, dan lain-lain. Dengan menggunakan drone tersebut, kita bisa menekan lebih sedikit manusia untuk pergi ke lapangan tersebut, dikarenakan SAR itu sendiri juga jika memerlukan banyak orang kan terlalu memakan waktu dan memakan biaya. Nah, dengan adanya drone tersebut, kita juga dengan adanya drone tersebut bisa mencari manusia dengan cepat dan lebih efisien, karena hanya dengan membutuhkan beberapa orang saja. Drone tersebut hanya membutuhkan beberapa orang, kita juga sudah bisa menemukan orang tersebut. Drone tersebut juga dapat mendeteksi korban yang sudah meninggal. Nah, mungkin drone itu sudah dilengkapi dengan banyak sensor, yaitu sensor panas, sensor infrared dan lain-lainnya.
Mungkin sekian konsep dari saya. Atau mungkin ada yang ingin berpendapat? Presentasi. Masuk Mas. Bertanya itu kalau umpamanya ada, misalnya dilihat dari drone kan Mas, ada yang kayak udah meninggal gitu Mas. Jadi tahunya gimana gitu Mas? Oh iya, itu nanti dalam drone tersebut kita sudah memasangkan sebuah sensor atau screener 3D. Ya. Jadi drone tersebut nanti akan men-scan setiap tempat kejadian. Ya. Lalu drone tersebut mengirimkan ke operator, maka operator itu bisa mendeteksi apakah itu orang atau bukan. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Sekiranya cukup Mas. Ya, untuk yang ingin berpendapat, silakan berpendapat. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau dari saya sendiri itu mungkin akan menjadi gebrakan tersendiri ya kalau misalnya dari tim SAR atau dari tim yang bantuan bencana-bencana itu Mas, untuk menanggulangi semua hal itu. Karena dengan mengandalkan teknologi sekarang semuanya bisa dipermudah, apalagi sudah ada sistem scanning 3D yang Mas Nabil ngomong tadi, itu bisa sangat membantu tim SAR ya. Sekian dari saya Mas. Terima kasih atas pendapatnya. Terima kasih untuk Mas Nabil yang telah berpresentasi. Silakan untuk Mas Adim, silakan. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Adim, NIM saya di 400 200 171. Nah, di sini saya akan menyampaikan konsep saya di bidang tanaman. Sekarang ini banyak orang suka dengan tanaman untuk ditanam di depan rumah atau dimanapun itu. Nah, saya mempunyai konsep ide untuk membuat alat penyiram tanaman secara otomatis. Cara kerja dari alat penyiraman tanaman otomatis ini menggunakan sebuah katup elektrik yang secara otomatis membuka dan menutup aliran air berdasarkan keadaan kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah mengalami perubahan resistensi yang kelembaban tanah berubah. Mungkin itu konsep rekayasa dari saya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Presentasi. Saya izin bertanya, Mas. Untuk yang pertama, apakah alat ini akan digunakan seperti yang kita tahu bahwa menyiram tanaman sendiri sangat mudah dilakukan sehari-hari? Alat ini cocok digunakan di rumah yang memiliki tingkat atau penghuni atau anggota keluarganya sibuk dan bekerja di kantoran, jadi bisa mempermudah dan meringankan pekerjaannya, Mas. Dan Ya, untuk pertanyaan yang kedua, apakah alat ini menggunakan sumber daya listrik yang besar untuk mengoperasikan alat ini? untuk itu masih kita kembangkan lagi agar lebih kecil lagi, Mas. Sekarang kan ibaratnya masih kayak belum dikembangin gitu. Ya, makasih, Mas. Silakan untuk yang ingin berpendapat. Ya, saya ingin berpendapat. Jadi ide tadi itu cukup menarik ya, bagus. Jadi lebih cocoknya memang alat tersebut digunakan untuk keluarga atau orang-orang yang mempunyai kesibukan yang lebih. Contoh orang kantoran yang berangkat pagi, terus pulangnya sampai malam. Jadi lebih terbantu dengan adanya alat tersebut. Mungkin itu.
izin menambahkan sedikit ya. Mungkin alat itu juga bisa dipakai untuk usaha-usaha seperti pabrik-pabrik kayak mungkin penghasil sayuran gitu ya, supaya lebih mengefisienkan waktu dan tidak membutuhkan banyak tenaga manusia. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mas. Untuk selanjutnya saya sendiri yang akan berpresentasi mengenai konsep rekayasa saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan dengan NIM D400-200-158. Di sini saya akan menyampaikan konsep rekayasa saya. Saya di sini memikirkan merancang hal-hal kelistrikan yang lebih aman dan berjangka waktu yang lama, serta mengurangi komponen-komponen yang digunakan. Untuk itu, seperti membuat stop kontak yang fleksibel dan bisa mengurangi penggunaan kabel dan membuat alat-alat yang mudah digunakan dalam kelistrikan, serta juga aman. Karena saya pada saat gotong royong melihat orang-orang kampung saya agak susah dan takut untuk menggunakan alat-alat kelistrikan yang sudah SNI. Mungkin itu konsep rekayasa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimanakah bentuk dari stop kontak yang fleksibel? Untuk bentuknya mungkin persegi panjang, Mas. Persegi panjang dan hanya tersedia satu kapasitas untuk satu lubang, dan itu nanti ada seperti tuas untuk menggerakkan stop kontak supaya fleksibel, dan itu tidak menggunakan kabel yang banyak, karena dengan menggunakan kabel yang banyak itu akan membuat ribet untuk fleksibel tersebut. Dan fungsinya untuk stop kontak itu sendiri digunakan pada saat atau pada posisi stop kontak yang sangat mepet atau sempit. Mungkin itu, Mas, jawaban dari saya. Pertanyaan kedua, apa yang orang itu takutkan dalam menggunakan alat-alat elektronik itu? Untuk di daerah saya biasanya yang ditakutkan adalah kebocoran listrik, Mas. Karena tahu sendiri untuk listrik yang bertegangan tinggi itu bahayanya seperti apa. Dan kurangnya pemahaman ketika jaringan sudah di-off-kan, tapi masih saja takut karena pada saat posisi off kan listrik udah tidak mengalir gitu, Mas. Mungkin dari saya itu. Untuk yang ingin berpendapat silahkan. Ya, mungkin saya akan sedikit berpendapat. Ya, mungkin konsepnya dari Mas Fauzan itu mungkin sangat bagus. Bisa diterapkan di mungkin sekolah TK atau rumah-rumah yang memiliki balita seperti itu. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih aman ketika mereka bermain-main di dekat stop kontak ataupun listrik seperti itu. Mungkin sekian. Terima kasih, Mas, atas pendapatnya. Dan untuk berpresentasi sudah usai, sudah selesai semua. Maka untuk itu saya akhiri saja dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam
berdiskusi tentang konsep rekayasa ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.